saya RMT Jabirawan SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas PGRI Yogyakarta. Saya mengampu mapel Sejarah Indonesia di SMK Muhammadiyah 1 Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut saya tampilkan tayangan video pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, mari alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan semangat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya absen dulu gitu. Adelia Ayu Fatmasari. Oke, terlambat gitu. Aulia Sapana Siva. Hadir. Abdeliana. Hadir. Arif Budi Mulyono. Hadir. Arka Dian Pratama. Hadir. Asrizal Abdurrahim Fadia. Hadir. Hadir gitu. Bintang Munarika. Hadir. Celsia Koirunisa. Hadir. Danistia Ayu Pertiwi. Hadir. Deva Adiamika. Hadir. Diva Tri Yulianti. Hadir. Alfa Raya Raditya. Hadir. Reva Nisa Sabrina Fitri. Hadir. Ridwan Dira Setia. Hadir. Rika Nurrahma. Hadir. Sherly Angeli Mukti. Hadir. Tegar Pambudi. Alfa Janwa Zolan. Baik, semuanya sudah saya absen ya. Oke, materi kemarin kita sudah mempelajari terkait materi kerajaan-kerajaan Buddha ya. Untuk hari ini kita akan mempelajari materi akulturasi kebudayaan antara Hindu Buddha dengan Nusantara. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Ya. Nah, untuk yang pertama, ini peserta didik mampu menelaah akulturasi kebudayaan Nusantara dengan Hindu Buddha. Yang kedua, peserta didik mampu merangkum akulturasi kebudayaan Nusantara dengan Hindu Buddha. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis akulturasi kebudayaan Nusantara dengan Hindu Buddha. Dan yang keempat, peserta didik mampu mengevaluasi akulturasi kebudayaan Nusantara dengan Hindu Buddha. Ya, baik, jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita gitu. Nah, untuk materi akulturasi ya, mungkin Mas Mbak di sini ada yang tahu akulturasi itu apa? Ya. Belum tahu? Oke. Baik, mari kita belajar bersama-sama gitu, Mas Mbak semuanya gitu. Akulturasi itu adalah percampuran antara dua kebudayaan atau lebih menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan ciri khas dari masing-masing kebudayaan yang bercampur tersebut ya. Sehingga akulturasi ini sering dikatakan sebagai pembaruan kebudayaan ya. Ada yang tahu tidak contoh dari akulturasi kebudayaan yang ada di sekitar kita? Kalau setiap katakanlah kemis pahing ya, kemis pahing mbak-mbak yang putri ini biasanya mengenakan apa? Kebaya ya, baju Jawa. Kalau menurut kalian Mas Mbak, baju Jawa itu biasanya itu setelannya apakah seperti itu atau yang asli itu bagaimana kalau yang untuk perempuan? Ya, ada sanggulnya ya, betul sekali Mbak Yusuf ya. Jadi ada sanggulnya, atasannya ada sanggul dan bawahnya itu adalah kebaya. Namun karena terjadi akulturasi budaya ya, atau percampuran dua budaya yang berbeda tadi atau lebih ya, menghasilkan budaya baru. Ini sehingga hal itu dirubah ya, tetapi tidak menghilangkan ciri khas dari budaya Jawa itu sendiri ya. Sehingga Pak, percampurannya itu adalah dengan kebudayaan Islam dengan kebudayaan Jawa. Nah, itulah menghasilkan kebaya variasi ya, yang sering kita jumpai ketika kamis pahing itu yang perempuan biasanya menggunakan kebaya variasi seperti itu. Tetapi itu tidak menghilangkan esensi atau arti makna dari budaya Jawa itu sendiri.
motivasi yang dapat kita petik dari pembelajaran akulturasi budaya apa? Bahwa kebudayaan itu sebenarnya itu dapat menjadi baru. Ya. Budaya itu sendiri itu artinya apa, Mas Mbak? Kita sering mendengar istilah budaya. Ya. Ada yang tahu budaya itu apa? Kurang tahu. Kurang tahu. Ya. Budaya itu adalah kebiasaan yang bersifat positif. Ya. Nah ini adalah nilai inspiratifnya dari pembelajaran akulturasi budaya, yaitu kita bisa mengenal arti budaya. Budaya itu adalah kebiasaan yang bersifat positif. Nah, Mas Mbak, menurut kalian kalau merokok itu termasuk kebudayaan atau kebiasaan? Kebiasaan. Jadi itu ya. Merokok itu termasuk kebiasaan. Karena apa? Kebiasaan itu bersifat ambigu ya, dia bisa memiliki dua makna, bisa itu makna positif maupun negatif. Sedangkan kebudayaan itu memiliki makna positif, ya itu sudah jelas bahwa kebudayaan itu memiliki makna positif yang itu sering diulang-ulang dan itu bisa dikatakan turun-temurun apabila budaya itu masih sesuai dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan tentunya ya. Akan tetapi apabila budaya tersebut tidak sesuai dengan perkembangan zaman, maka harus ada proses yang dinamakan akulturasi budaya. Contohnya tadi ya antara budaya Jawa dengan Islam ya, karena kita sudah semuanya menurut Islam kan, bukan lagi kejawen tetapi Islam. Sehingga yang terjadi adalah kebaya yang bervariasi tadi ya. Nah, jadi seperti itu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya? Tidak, baik. Untuk kegiatan berikutnya, kegiatan selanjutnya kita akan menggunakan model pembelajaran cooperative learning ya, cooperative learning tipe TGT atau tim game turnamen berbasis aplikasi Wordwall ya, yang sudah nanti saya akan menampilkan di LCD ini ya, aplikasi Wordwall berbasis aplikasi Wordwall dengan mode Secret Magic Card ya. Nah nanti kalian di situ diajak untuk berdiskusi dan berpikir kritis ya. Oke, langsung saja kita bagi kelompoknya ya. Tanpa berlama-lama, jadi langsung saja mungkin ini sudah berkelompok. Kalau kita lihat dari posisi tempat duduknya ini kan sudah berpola kelompok ya. Ini langsung saja duduk di yang tempat duduk di sini, mas semuanya ini kelompok 1, duduk di sebelah sini ini kelompok 2. Kemudian yang duduk di sebelah sana itu berarti kelompok 3. Yang sebelah sini kelompok 4 dan yang sebelah sini adalah kelompok 5. Baik, apakah dapat dimengerti mas Mbak semuanya? Oke, baik, terima kasih. Ini saya bagikan untuk lembar kerjanya. Oke, lembar kerjanya akan saya bagikan ini untuk kelompok 1. Terus ini untuk kelompok 2. Terus ini untuk kelompok 3 ya. Terus ini untuk kelompok 4. Terus ini kelompok 5. Nah, nanti kalian hanya tinggal memilih deretan angka di sini ya. Nah, nanti Mas Mbak ya, silakan yang urutan dari kelompok 1 itu nanti berarti membacakan soal ya, tetapi nanti bila mana yang kelompok berikutnya itu sudah memilih nomor, salah satu nomor di sini ya. Jadi soalnya itu nanti silakan diberi buku nilai, yaitu di samping soalnya itu kan harusnya ada buku nilai ya, silakan nanti dibacakan buku nilai. Baik, kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai? Baik, kita coba ya. Oke, langsung saja ya. Baik, kelompok 1 bersiap nanti untuk membacakan pertanyaan yang dipilih dari kelompok 2 ya. Namun sebelumnya kita shuffle terlebih dahulu ya, biar lebih adil. Oke, soal nomor 1 ya. Silakan untuk kelompoknya Mas Praya untuk membacakan soal nomor 1. Dan beberapa janji di Indonesia merupakan hasil akulturasi budaya antara Indonesia dengan Jawa. Oke, jelaskan mengapa candi di Indonesia itu merupakan hasil akulturasi antara Hindu Buddha dengan Nusantara. Nilainya berapa di samping? 100 ya. Silakan boleh browsing atau pakai buku paket PDF ya. Satu orang semuanya browsing semua gitu. Biar kita belajar berpikir kritis semuanya ya. Oke, pertanyaannya adalah mengapa candi di Indonesia itu merupakan hasil dari akulturasi kebudayaan antara Hindu Buddha dengan Nusantara ya. Jadi menjelaskan alasannya. Poin nilai 100, waktu Anda berpikir 2 menit dari sekarang.
silakan. Karena Borobudur berhasil menggabungkan dua unsur dari budaya asli Indonesia dan agama Buddha yang berasal dari India. Oke. Apakah hanya seperti itu? Jawabannya? Ada yang lain? Budaya asli Indonesia yang terdapat dalam Candi Borobudur adalah ada dalam bentuk yang menyerupai budaya Buddha. Iya. Oke, betul atau salah? Betul, gitu. Berarti nilainya 101,2 ya. Alhamdulillah. Maka yang berikutnya setelah kelompok 2 adalah kelompok 3. Silakan kelompok 3 mau pilih yang mana, Mbak? Selain yang buka ini. Oke, nomor 1. Gitu. Baik, nomor 1. Oke, apabila kita lihat bentuk candi pada dasarnya sama dengan bentuk. Oke, waktu Anda berpikir 2 menit dari sekarang. Oke, silakan untuk mencari. Apabila kita lihat pada dasarnya candi itu merupakan bentuk. Oke, 1 menit itu sudah. Baik, silakan dijawab. Boleh. Pada hakikatnya bentuk candi-candi di Indonesia adalah punden Buddha, di mana punden Buddha sendiri merupakan unsur asli Indonesia. Berdasarkan bagian-bagiannya, bangunan candi terdiri atas 3 bagian penting, antara lain kaki, tubuh, dan atap. Kaki candi merupakan bagian bawah dari candi. Betul ya? Oke, nilainya berapa di situ? 85 untuk kelompok 3 ini. Oke, kelompok yang berikutnya adalah kelompok 4 ya. Kelompoknya Mbak Titi. 2, 3 atau 4? Oke, nomor 2 sudah terpilih. Baik, soal nomor 3. Candi Borobudur merupakan tempat peribadatan agama. Ini sepertinya mudah sekali ya, karena ada di sekitar kita. Oke. Buddha. Oke, betul? Betul. Ini nilainya berapa? 65 ya. Oke, baik, kita lanjutkan lagi ke kelompok yang berikutnya ya. Apa 3 atau 4? Oke, 4 sudah terpilih. Mari kita coba kita lihat ya. Baik, soal nomor 4 ya. Baik, silakan untuk dibacakan soal nomor 4. Borobudur dan Prambanan merupakan peninggalan dari kerajaan. Oke, Candi Borobudur dan Prambanan itu merupakan peninggalan dari kerajaan mana? Kerajaan Mataram Kuno, betul? Betul ya, nilainya berapa? 60. Baik, karena ada tinggal ada 1 di ini ya. Oke, soal nomor 5. Baik, di sini Mas Mbak ya, karena tinggal 1 ya. Berarti saya beri waktu 1 menit ya. Nanti silakan siapa yang lebih cepat, nanti silakan tunjuk tangan untuk menjawab pertanyaannya. Kenalkan untuk Mas Raya dan kelompoknya untuk membacakan soal nomor 5. Candi Prambanan merupakan candi tempat peribadatan agama. Oke, gampang ini sepertinya gitu. Oke, langsung sudah ada yang langsung di sana gitu. Buddha. Oke, betul atau salah? Oh, Hindu ya. Betul ya, Hindu ya. Berarti kelompok berapa? 3 itu nilainya berapa tadi? 64 di kelompok 3 itu nilainya 64 jawaban. Oke, maka dengan demikian untuk soal dari kelompok 1 sudah selesai untuk didiskusikan dan dipresentasikan atau dibacakan. Baik, yang berikutnya adalah kelompok 2. Silakan untuk bersilat kelompok 2 Mas Mbak ya. Nah, yang pertama kali berhak untuk memilih dari pilihan tersebut adalah kelompok 1. Silakan kelompok 1 yang mana? Oke, nomor 1 ya. Soal nomor 1, silakan untuk dibacakan. Perwujudan patung Ganesha merupakan simbol yang memiliki arti Perwujudan patung Ganesha itu merupakan patung yang memiliki arti apa? Nah, seperti itu pertanyaannya. Pak, gitu. Oke, Dewan untuk pengetahuan dan kebijaksanaan bagaimana untuk kelompoknya Mbak
dari patung Ganesha itu adalah dewa ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Oke, nilainya berapa, Mbak? 80 kelompok 1 ya. Oke, kelompok yang berikutnya yakni adalah kelompok 3 ya. Yang kebetulan kelompok 3 ini anak sudah pada masuk. Silakan untuk kelompok 3. Pilih dari kotak ini ya, atau buku ini yang mana? Nomor 3. Baik, nomor 3 sudah terpilih. Mari kita buka ya. Patung juara pala yang terdapat beberapa candi merupakan simbol. Oke, patung dua kepala yang terdapat di beberapa candi itu merupakan simbol. Ya, silakan bekerja sama ini. Boleh browsing atau menggunakan paket PDF yang sudah ada di alus. Oke, silakan. Bagaimana, Mbak? Jadi dapat dikatakan bahwa patung-patung memiliki makna bahwa juara pala adalah gambaran situasi agama di negeri Buddha dan simbol dunia atas surga. Juara pala. Oke, sesuai atau tidak? Oke, belum sesuai mau dilanjutkan dulu browsing, masih ada waktunya atau bagaimana? Lanjut nih, Pak. Oke, lanjutin ya. Jadi tadi pertanyaannya adalah juara pala itu adalah Bupolo. Kalau kalian tidak tahu juara pala itu Bupolo, saya bantu dengan kata kunci atau keyboardnya ya. Ya, bagaimana? Sudah, Pak. Oke, silakan. Oh, menjaga atau pintu gerbang masuk menuju keraton. Benar. Oke, jaga atau ya itu gerbang masuk ya, berarti betul ya. Nilainya berapa? 85. 85 untuk kelompok 3 ya, baik. Mari kita lanjutkan lagi untuk kelompok 4. Oke, ada 3 nomor, Mbak. Silakan untuk dipilih yang mana terakhir ya. Oke, 5, baik. Nomor 5 sudah terpilih. Oke, soal yang dipilih adalah soal nomor 5. Silakan untuk Mbak dibacakan soalnya. Jelaskan salah satu nilai-nilai yang mengandung nilai-nilai seperti global yang terdapat pada candi Borobudur. Oke, jelaskan isi relief yang memuat apa tadi? Yang mengandung nilai-nilai spiritual. Oke, yang memuat nilai-nilai spiritual di Candi Borobudur ya. Isi relief yang terdapat pada Candi Borobudur itu yang menjelaskan apa nilai-nilai spiritual. Oke, silakan, Mbak. Baik, jawabannya apa? Menggambarkan perilaku dan lingkungan manusia tanpa wibawa. Oke, sesuai atau tidak? Sesuai ya. Oke, betul sekali ya, sesuai ya. Karena tanpa wibawa itu kan menjelaskan tentang tingkah laku manusia, ya, tingkah laku manusia dan lingkungan manusia. Ya. Kalau dalam Islam itu apa istilahnya itu akhlak. Nah, akhlak, oke, betul. Berarti nilainya berapa, Mbak? 100 ya, luar biasa sekali kelompok 4 dalam nilai 100 ya. Oke, baik, kita lanjutkan ke kelompok yang terakhir yakni adalah kelompok 5. Oke, tinggal nomor 2 dan 4 yang mana? Oke, nomor 2 sudah terpilih. Baik, kita langsung membuka nomor 2 ini. Oke, soal nomor 3. Silakan Kak bacakan soal yang nomor 3. Situs patung Moro Jonggrang terdapat pada bangunan. Oke, situs patung Moro Jonggrang itu terdapat pada bangunan apa? Bagaimana? Apakah sudah ada yang bisa menjawab kelompoknya? Candi Prambanan bagaimana, betul? Oke, betul sekali ya. Baik. Untuk nilainya berapa, Mbak? 75 ya. Untuk perolehan dari kelompok 5 adalah 75. Kira-kira soal nomor 4 itu apa? Silakan dibacakan, Mbak. Jelaskan pengertian dari relief. Jelaskan pengertian dari relief. Ada yang tahu? Oke, silakan. Relief merupakan pahatan dengan penampilan bentuk dan gambar yang berbeda di antara permukaan tanah sekitarnya. Bagaimana? Sesuai atau tidak? Nilainya berapa? Kurang tepat, Pak. Oke, kurang tepat. Mungkin kita lihat dari jawaban kelompok lain tadi yang diutarakan dari sini. Silakan. Relief adalah seni barat dan Ya, bagaimana? Betul. Baik, di sini yang lebih tepat karena yang lebih tepat
Dan ada kelompok 4. Oke, berarti nilainya berapa Pak tadi? 65. Baik, untuk kelompok 4 gitu. Kelompok 4 berarti nilainya adalah 65. Oke, soal nomor 2, silakan untuk dibacakan Pak. Kitab Ramayana mengisahkan tentang. Oke, kitab Ramayana mengisahkan tentang. Oke, antara anak dan cinta. Oke, betul, nilainya berapa? 70. Untuk kelompok 1 nilainya 70. Baik, untuk berikutnya adalah kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2. Oke, silakan nomor 2 pilih yang mana? 4. Baik, nomor 4 sudah terpilih. Mari kita buka. Oke, soal nomor 3 silakan untuk dibacakan Mbak untuk kelompok 3. Kitab Jaya Rasa Yuda mengisahkan tentang. Kitab Barata Yuda itu mengisahkan tentang Laksmana dan berpikir ya. Bagaimana? Peperangan Pandawa dan Kurawa. Peperangan Pandawa dan Kurawa, apakah betul? Betul, nilainya berapa? 75 untuk kelompok 2. Silakan memilih yang mana, Mbak? Kelompok 4. Oke, 1 langsung sudah dipilih ya. Oke, yang dipilih adalah soal nomor 5. Silakan untuk kelompok 3 membacakan soal nomor 5. Alat musik celempung dan reog masing-masing tergambar di candi. Oke, alat musik celempung dan reog itu masing-masing tergambar di candi. Oke, silakan Mbak. Borobudur. Apakah hanya Borobudur saja? Kurang tepat. Bagaimana mau lanjut? Waktunya masih ada. Oke, waktu sudah habis. Sepertinya untuk yang kelompok 4 gitu. Berarti yang selanjutnya adalah kelompok 5 gitu. Alat musik celempung dan reog itu merupakan alat musik ya. Atau mungkin begini saja ya, kita buat saja, tidak hanya kelompok 5 ya, kita buat semuanya saja kecuali kelompok 3 ya, karena kelompok 3 sudah memegang kunci ya. Oke, silakan kelompok 5 sudah menemukan sepertinya ya. Jos. Baik, silakan. Borobudur dan Prambanan bagaimana? Bukan Pak. Oke, bukan. Yang lain bagaimana? Ada yang sudah menemukan? Oke, kita buka. Celempung dan reog. Delapan. Karena tidak ada yang mampu menjawab, maka kita kembalikan ke yang membuat pertanyaan. Silakan Mbak, itu dijawab. Celempung di Candi Jagomalang, sedangkan reog di Candi Panataran Blitar. Oke, nilainya berapa gitu? 90. Oke, 90 untuk kelompok 3 ya. Baik, maka dengan demikian berakhirlah untuk diskusi kelompok hari ini ya. Kita beri aplaus untuk semua kelompok. Terima kasih buat semuanya ya yang sudah berpartisipasi. Nah, untuk selanjutnya silakan ini tugas saya bagikan untuk individu ya. Nanti yang tidak mendapatkan ini bisa difoto soalnya, dikerjakan di kertas langsung jawabannya soalnya tidak usah ditulis nih. Ini masing-masing kelompok saya bagi satu. Nanti kalau ini kan tugas individu, jadi silakan bisa difoto ya. Kemudian dikerjakan di kertas sobekan. Ini dikerjakan ini untuk pengambilan nilai ya kali ini ya. Sekarang dikerjakan. Waktunya 10 menit ya. Depan beri nama dan juga kelas ya.
dilanjutkan di rumah ya. Sebelum kita akhiri ya, kita sampai pada kesimpulan dari materi pembelajaran yang kita pelajari tadi ya terkait akulturasi budaya dengan Nusantara. Itu berarti India itu di Indonesia itu mereka itu menjajah Indonesia atau tidak, Mas Mbak? Menurut kalian? Ya. Menjajah atau malah memperkaya kebudayaan kita? Memperkaya kebudayaan kita ya. Jadi dengan kedatangan orang-orang India itu mereka tidak menjajah tetapi memperkaya kasanah kebudayaan kita di Indonesia dengan adanya proses akulturasi budaya tadi ya. Kita jadi mengenal bangunan candi ya. Kemudian ada beberapa alat musik ya, tadi ada yang itu celempung ya, semacam kecapi ya, atau reog ya. Reog itu kayak gendang ya, tetapi ada alat pemukulnya ya. Kemudian apalagi itu, kemudian kita bisa mengenal wayang ya, lalu relief, dan juga kita mengenal apa itu arti kerajaan ya. Nah, jadi di situ menambah kasanah kebudayaan kita dengan adanya akulturasi budaya. Dan perlu kita pahami bersama Mas Bagi bahwa akulturasi kebudayaan itu adalah pembaruan kebudayaan ya. Jadi kebudayaan akulturasi kebudayaan itu menjadikan kebudayaan kita itu semakin baru ya. Jadi kalau ada yang bilang muri-muri kebudayaan ya, muri-muri ya, itu kadang itu diartikan muri-muri itu adalah memakai budaya lama yang sudah tidak sesuai tetapi tetap dijadikan itu tetap dilakukan gitu loh. Padahal itu budaya lama itu sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan di zaman masa kini ya. Jadi dengan penyesuaian perkembangan ilmu pengetahuan di masa kini tentu harus ada proses akulturasi kebudayaan tadi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak itu bisa untuk PR atau kalau yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Oke, terima kasih ya. Pak, ini cukup Pak. Oke, nah itu ditinggal di situ ya, dikumpulkan ya. Pak, sudah Pak. Oke, sudah selesai ya. Ada nama kelas? Boleh sekali ya, boleh sekali. Ada nama kelas? Nama kelas? Oke. Oke, kita tolong sih. Terima kasih ya. Ada lagi? Oke. Baik, yang boleh untuk bayar ya, boleh nyusul ya. Oke, silakan duduk terlebih dahulu mas semuanya gitu. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.